Film diawali seorang pria bernama Winston yang sedang berada di motel di Alaska, menunggu makanannya matang, dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Gotcha. Hey there, Winston. How you been? Winston ditangkap oleh polisi. Penangkapan ini dipimpin oleh Madeleine Harris. Tujuan penangkapan ini, Madeleine meminta Winston bersaksi di pengadilan untuk melawan Moretti dalam kasus korupsi. Winston bersedia asalkan dia mendapatkan perlindungan penuh. Madeleine menelpon atasannya mengatakan permintaan Winston. Atasannya bilang, santai aja, bisa diatur. Besoknya, Winston pun dibawa oleh Madeleine menggunakan pesawat untuk mengangkut barang. Winston dibawa seperti orang yang sangat amat berbahaya, diborgol di tangan dan juga di kursinya. Lalu Madeleine menelpon Caroline, temannya di kepolisian. Caroline mengabarkan kalau persidangan untuk melawan Moretti dipimpin oleh hakim yang keras. Tidak ada toleransi dalam masalah waktu, yang artinya Madeleine harus secepat mungkin sampai di New York. Dan tiba-tiba pintu pesawat tertutup sendiri tanpa ada orang yang masuk. Selesai menelpon, lalu datang pilot bernama Daryl Booth. Winston dan Daryl, keduanya banyak bicara yang membuat Madeleine agak kesal dan juga bete. Perdebatan yang panjang, lalu pesawat pun siap untuk terbang. Roger that. November 208, uniform, clear for takeoff, runway 34. Pesawat sudah terbang, guncangan sangat terasa sampai-sampai Madeleine bertanya keadaannya. Daryl bilang jika sudah mencapai ketinggian 3000 kaki, semua akan terkendali. Selama percakapan ini, Winston dicuekin karena nggak bisa dengar omongan dia. Lalu, Madeleine melihat bekas goresan di lehernya Daryl. Daryl bilang ini luka akibat resiko pekerjaan. Daryl mencoba kepo tentang permasalahannya Winston, tapi Madeleine tidak memberikan jawaban. Pesawat kini sudah terbang di atas gunung yang dipenuhi oleh es. Tidak ada pemukiman ataupun hutan. Keanehan mulai muncul. Pesawat ini tidak memiliki GPS. Kata Daryl, ini sudah biasa. Dia bisa mengatasi hal ini dan akan sampai dalam waktu 75 menit. Madeleine meminta putar arah, namun keadaan memaksa untuk terus berlanjut tanpa GPS atau GPS karena cuaca dari utara sudah mulai memburuk. Madeleine agak panik nih, tapi Daryl dengan santai bilang pesawat akan baik-baik saja. Lalu Winston melihat selembaran kertas muncul dari kursi pilot, dan ternyata itu adalah lisensi pilot atau semacam SIM gitulah. Namanya sama Daryl Booth, tapi mukanya beda, dan kertas ini harus ditempel selama perjalanan. Winston panik, mencoba memanggil, tapi karena dia nggak pakai headphone, jadi gak kedengeran. Winston menggunakan kancing baju dimasukkan ke mulutnya, lalu disembur ke Madeleine. Madeleine nengok bicara. Winston bilang dia punya firasat buruk dan memiliki sesuatu di lantai pesawat karena ditatap oleh Daryl dari kaca. Winston menjadi gugup dan Madeleine menghiraukannya. Dia bilang pada Daryl bahwa Winston itu sedang mual. Lalu Daryl memberikan kantong kertas kepada Winston dan Madeleine melihat noda merah kayak darah di bajunya Daryl. Celakanya, Madeleine saat ini terbang di atas salju yang tanpa peradaban. Jika sesuatu terjadi, maka tamatlah mereka. When are we gonna see civilization again? Not till final approach. Dia meminta kepada Daryl untuk laporan melalui radio, siapa tahu ada yang bisa membantu. Daryl tidak menolak melakukannya, cuman emang gak ada jawaban, terdengar suara kresek-kresek doang dari radio. Sementara Winston sudah mulai panik dan ketakutan. Keadaan semakin memburuk, cuaca tiba-tiba berubah dan gelap. Madeleine coba mengetes Daryl, bertanya soal pilot yang mengantarkannya ke Alaska. Daryl dengan penuh percaya diri bilang tahu dan mengenalinya. Tapi sayang, apa yang dikatakan Daryl salah. Sudah mulai terbongkar penyamarannya dan inilah yang terjadi. Hey, shut the fuck up. Madeleine dibuat pingsan oleh Daryl, dan ternyata Daryl ini adalah orang suruhan Moretti yang ditugaskan untuk membunuh Winston. Winston mencoba nego akan memberikan $1 juta untuk Daryl jika melepaskannya. Lalu dia juga membocorkan informasi. Ternyata dia adalah akuntannya Moretti dan dia mencuri uang dari Moretti dan sanggup membayar Daryl. Makin banyak bicara, Winston juga bilang kalau dia sering mengirim uang $25.000 setiap bulan ke
salah seorang di Sankati. Artinya, Daryl bisa mendapatkan uang cuma-cuma dengan menyelamatkannya atau membiarkan hidup Winston. Selama percakapan ini, Madeline menguping. Dia pura-pura pingsan. Daryl mempermainkan perasaannya Winston. Jika ingin melepaskan dirinya, bagaimana dengan Madeline? Apa Winston memiliki nyali untuk membunuh Madeline? Dengan gugup dan tatapan, Daryl yang mengintimidasi Winston tidak bisa melakukan apapun. Lalu Daryl mengambil ikatan dan akan mengikat Madeline. Saat dia mau mengikat lehernya, ini yang terjadi. Where the knife went. Oh. You're all gonna die! Give up. Kini keadaan berbalik. Madeline dapat menyelamatkan dirinya dan juga Winston. Madeline membuka P3K untuk mencari gunting karena tangannya sudah diikat oleh Daryl. Dia kesusahan. Winston menawarkan bantuan. Dengan terpaksa, Madeline mengizinkan Winston membantunya. Bisa saja Winston berkhianat kan? Madeline akan menyingkirkan Daryl ke tempat lain dan mengikatnya. Tapi sayang, dia kesusahan karena nggak kuat dan terpaksa lagi. Madeline membutuhkan Winston. Akhirnya dia melepaskan borgol kursi Winston. Tapi tangannya masih tetap diborgol. Saat akan memindahkan tubuh Daryl, Madeline menggeledah Daryl. Dia menemukan sebuah kertas. Kertas itu berisikan foto koran berita tentang Moretti, Madeline, Winston, dan rumah ibunya Winston. Winston panik lagi. Ditenangkan oleh Madeline untuk tetap fokus. Lalu mereka melanjutkan memindahkan tubuh Daryl dan menambahkan borgol untuk Daryl. Tapi permasalahan belum selesai begitu saja ketika sudah memborgol Daryl. Kini Madeline harus mengendalikan pesawat dan Winston makin panik karena ibunya bisa saja dibunuh. Madeline menenangkan lagi Winston, dirinya yakin ibunya Winston akan selamat. Madeline akan mencoba menggunakan radio untuk mencari bantuan, tapi masalahnya lokasi saat ini mereka saja nggak tahu di mana. Akhirnya dengan terpaksa kini Madeline harus bisa menerima Winston karena hanya dia yang bisa membantu. Winston duduk di sebelah Madeline. Mereka mencoba menggunakan radio untuk mencari bantuan dan akhirnya ada yang nyangkut. Ada respon dari seseorang. Awalnya orang tersebut tidak percaya. Mungkin ini prank, tapi akhirnya bisa diyakinkan oleh Madeline. Kita panggil saja John yang memandu Madeline. John meminta lokasi dan ketinggian berapa saat ini. Pokoknya John benar-benar membantu. Tapi sayangnya tiba-tiba sinyal terputus. Semakin membingungkan bagi Madeline. Madeline baru aja sadar kalau dia bisa menggunakan telepon satelit. Alhasil dia menelpon lagi Caroline untuk saja terhubung. Jadi dia langsung menceritakan apa yang terjadi. Caroline akan mengusahakan untuk mencarikan pilot untuk memandu Madeline dan tiba-tiba Daryl terbangun. Y'all need a pilot? Daryl bangun bukannya punya rasa takut atau apa. Dia malah cengar-cengir. Dia tahu posisinya. Jika dibunuh oleh Madeline sekarang, maka akan celaka. Kemungkinan peluru itu bisa mengenai bodi pesawat yang menjadi lebih parah. Dan juga meskipun Daryl ini penjahat, dia satu-satunya orang di sini yang mengerti caranya mengendalikan pesawat dan menjadi tersangka juga karena dia ada hubungannya dengan Moretti. Lalu datang panggilan telepon dari Hasan, seorang pilot yang membantu Madeline dari jauh. Hasan malah menggombal dulu sebelum ngasih arahan. Gak mau ribet, Madeline menanggapi dan berjanji akan makan malam dengannya selesai urusan ini. Karena mendapatkan lampu hijau dari Madeline, Hasan membantu Madeline untuk menunjukkan arah kemana harus pergi. Pesawat melaju dengan benar kali ini dan telepon ditutup. You call me when you need me. I'll be right here. Daryl sekarang mulai menunjukkan sikap aslinya. Dia menyeramkan, mengintimidasi Winston, menyuruhnya untuk mendekat. Dan Daryl mencoba untuk melepaskan tali di atas sekuat tenaga. Namun sayang usaha dia tidak membuahkan hasil. Lalu dia melihat pisau di bawah kursi. Sekarang Daryl malah bicara soal ibunya Winston. Winston heran banget kenapa dia bisa tahu lokasi rumah ibunya. Padahal Winston tidak pernah memberikan alamat rumah ibunya. Dia sangat berhati-hati soal data diri dan juga keluarganya. Winston hanya memberitahu lokasi rumah ibunya pada satu orang, yaitu jaksa Amerika Serikat. Caroline menelpon lagi. Dia memberitahu kondisi Madeline sudah aman karena sudah terdeteksi oleh militer. Caroline juga memberitahu bahwa jasad asli Daryl, Booth, telah ditemukan tewas di apartemennya dengan kehilangan mata dan jarinya. Nah, Daryl palsu kita tetap aja panggil Daryl ya, biar memudahkan ke depannya. Madeline kini menjadi curiga, bertanya kepada Caroline kenapa operasi rahasia ini tuh bisa bocor, padahal hanya orang
orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Ya termasuk juga Caroline. Mungkin saja loh dia bisa membocorkan rahasia ini dan tiba-tiba terjadi hal buruk. What the hell is that? Celaka. Akibat kejadian tadi, Daryl mendapatkan pisau dan ia taruh di bawah kursinya. Daryl makin aja rese. Dia malah bicara soal masa lalu Madeline. Ternyata Madeline dulu pernah ingin membunuh Winston. Belum diketahui secara pasti informasi dari mana dia dapatkan. Gak cuma itu, bahkan Daryl membongkar Madeline pernah membunuh tahanan lain. Madeline tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa memang yang dikatakan Daryl itu benar. Winston pun bertanya-tanya dan Madeline hanya diam saja. Madeline kesal karena Daryl terus bicara. Dia memukuli Daryl dan sambil bertanya dari mana informasi itu dia ketahui. Daryl cuman ketawa-ketawa doang, gak nunjukin rasa takut sama sekali. Bahkan dia menikmatinya. Gak berhenti di situ, Daryl bicara lagi. Ketika Madeline selesai memukulnya, dia bicara lagi korban terakhir yang Madeline bunuh karena terbakar hidup-hidup. Tambah lagi kesal, Madeline kembali lagi dan memukuli Daryl. Ternyata Daryl seperti ini tuh bukan tanpa tujuan. Setelah selesai dipukuli, dia diam-diam mencuri kacamatanya Madeline dan dia patahkan. Winston yang penasaran ingin tahu ceritanya. Dia bertanya, Madeline pun menceritakannya. Dulu 2 tahun lalu, Madeline pernah bertugas untuk menangkap ketua kartel dan dia menangkap seorang wanita bernama Maria. Dia itu adalah pacar ketua kartel tersebut. Waktu itu, Madeline yang masih berada di motel sementara untuk menahan Maria. Maria ingin mandi, diberi ruanglah oleh Madeline. Namun terjadi sesuatu di luar dugaan Madeline. Motel itu dilempar molotov oleh pembunuh bayaran dan yang dilakukan Madeline adalah lari, membiarkan Maria terbakar dengan borgol di lengannya. Daryl berusaha untuk melepaskan tali yang mengikat dan Madeline mendapatkan telepon lagi dari Caroline. Madeline masih penasaran dengan informasi yang bocor. Dia mencoba bertanya kepada direktur kepolisian yaitu Coleridge. Namun Caroline seperti menutupi sesuatu. Dia menghalangi Madeline bicara dengan Coleridge. Dengan alasan situasi seperti ini, kita harus waspada, tidak bisa percaya sama siapapun. Madeline kini menyimpan rasa curiga yang sangat mendalam kepada Caroline. Karena setelah selesai bicara dengan Caroline, dia mencoba menghubungi Jenny, asisten Coleridge. Sayang, Madeline tidak bisa bicara dengannya karena Coleridge sedang di luar. Madeline pun memaksa untuk menyambungkan telepon dengan Coleridge kepada Jenny. Jika tidak, akan ada nyawa melayang. Dengan memaksa, Jenny mengusahakannya dan Madeline disuruh menunggu. Hassan, we see the coast. Ooh, fabulous! Oh, just stunningly beautiful. Also, Jenny menelpon lagi. Dia bilang akan disambungkan ke telepon rumah Coleridge yang berada di rumah pantainya. Madeline tersambung dengan Coleridge. Madeline langsung mengatakan kalau Caroline adalah seorang mata-mata yang membocorkan misi ini. Madeline pun memberikan lokasi Caroline berada kepada Coleridge dan Coleridge akan menghentikan usaha Caroline. Coleridge bilang di akhir, lain waktu telepon aku langsung saja ke rumah di San Cathy. Madeline tiba-tiba hening. Telepon pun ditutup dan kini mereka melihat daratan, yaitu pantai. Madeline langsung menelpon lagi Hassan, meminta arahan lagi. Sementara Daryl masih terus berusaha untuk melepaskan ikatannya dengan kacamata yang sudah dipatahkan. Tiba-tiba Madeline teringat perkataan Winston ketika nego dengan Daryl. Winston bilang pernah mentransferkan uang ke rekening yang berada di San Cathy. Madeline tersadar bahwa Coleridge lah yang sebenarnya mata-mata. Uang yang ditransfer oleh Winston sebanyak $25.000 tiap bulan, uang itu tertuju kepada Coleridge karena sebelumnya dia bilang hubungi di rumah yang berada di San Cathy. Madeline langsung nelpon lagi Caroline. Dia terus terang telah menghubungi Coleridge dan menuduh Caroline adalah mata-mata kepada Coleridge. Kini nasib Caroline sedang dalam bahaya. Sedikit kecewa Caroline tapi situasi genting. Dia harus menyelamatkan diri terlebih dahulu. Kini pesawat semakin mendekat dengan tujuan. Madeline menelpon lagi Hassan. Winston melihat kapal karam dan melaporkan nama kapal tersebut kepada Hassan. Hassan menyuruh Madeline untuk membelokkan pesawat 120 derajat dan biarkan tetap begitu karena lokasi itu sudah diketahui. Hassan akan menelpon lagi dalam waktu 10 menit dan tiba-tiba We're gonna get out of it!
Madeline mengobati luka Winston yang terluka cukup parah karena mendapatkan 2 tusukan dari Daryl, dan sementara Daryl sudah dipindahkan dan diborgol lagi. 10 menit berlalu, Hasan menelpon lagi. Madeline menjelaskan keadaan Winston yang terluka parah. Hasan memberi pilihan. Ada 2 pilihan, perjalanan selamat dalam waktu 18 menit atau cepat tapi akan membuat bahan bakar pesawat boros. Madeline dengan tegas penuh percaya diri mengatakan kepada Hasan pilih cara cepat karena dia tidak ingin kehilangan Winston. Keadaan Winston mulai lemah. Dia semakin lemas tapi masih sadarkan diri. Winston sampai-sampai mengatakan permintaan terakhirnya kepada Madeline. Dia ingin Madeline mengatakan kepada ibunya kalau Winston adalah orang hebat dan berbakat, juga tumbuh dengan baik. Lalu Madeline menelpon Jenny meminta untuk disambungkan ke Caroline. Namun yang bicara setelah itu adalah Coleridge. Dia bilang kalau Caroline telah tewas karena kecelakaan. Emosi yang tidak tertahan, Madeline langsung bicara kalau semua ini adalah rencana Coleridge. Madeline bersumpah akan membongkar kasus ini sampai tuntas. Hasan menelpon lagi. Dia bilang pesawat Madeline sudah terjangkau olehnya, dan Hasan meminta Madeline mengubah frekuensi radio. Kini mereka saling terhubung. Jarak pesawat dengan landasan sekitar 11 mil lagi. Daryl tersadarkan lagi, ngoceh lagi mencoba untuk memprovokasi tapi dihiraukan. Lalu muncul pesawat jet tempur. Ternyata itu adalah jet militer yang mengawal Madeline. Dan tidak jauh dari situ landasan sudah terlihat. Kini Madeline akan mendaratkan pesawatnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Sementara Daryl semakin menggila. Dia berusaha lepas sampai-sampai dia harus memotong jarinya sendiri. Dia memaksa mengeluarkan tangannya sendiri dari borgol. Ketika Madeline akan mendarat, Daryl menyerang. You copy? You're drifting off course. You need to even out. Keadaan semakin memburuk. Tiba-tiba mesin pesawat mati karena kehabisan gas. Kata Hasan ini bagus karena pesawat landing tidak perlu mesin menyala, dan jika terjatuh pun tidak akan terbakar. Dengan aba-aba dari Hasan, akhirnya rintangan yang begitu sulit bisa dilalui oleh Madeline. 10 feet. Winston dan Madeline berhasil mendarat dengan selamat. Daryl tewas tertabrak. Winston dibawa oleh medis untuk diselamatkan menuju ambulan. Lalu datang Hasan menghampiri Madeline. Saat Madeline memandang Hasan, dia melihat seorang polisi yang sedang menelpon sepertinya mencurigakan dan berjalan menuju ambulan Hasan. Dan inilah yang terjadi. Untung aja loh, tepat waktu, lalu film pun tamat. Oke penonton, tidak ada lanjutan lagi cerita bagaimana Moretti ditahan atau apapun lah, karena filmnya udah sampai sini aja. Oke baiklah, gua Angga, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.